Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Saudara, kata Advent berasal dari bahasa Latin Adventus yang berarti kedatangan. Meskipun sering dimaknai sebagai bentuk penantian terhadap kedatangan Tuhan sebagai seorang bayi pada malam Natal, namun sesungguhnya Advent adalah penantian gereja terhadap kedatangan Tuhan yang kedua. Bukan sebagai bayi, tetapi sebagai raja yang menghakimi. Saudara, lilin warna ungu dinyalakan pada minggu pertama Advent. Lilin warna ungu merupakan lambang dari pertobatan. Karena itu saudara, lilin ini mengingatkan kepada kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam masa raya Natal dengan pertobatan dan penyesalan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Beberapa peristiwa yang berurutan dicatat Matius dalam perikop ini. Perikop ini mencatat peristiwa yang kembali menyangkut mukjizat, didahului oleh percakapan soal arti dan syarat mengikut Yesus. Jadi peristiwa mukjizat itu adalah dalam rangka mengajar kita tentang arti mengikut Yesus. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Angkatlah hatimu kepada Allah dan percayalah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan gerejanya dan memeliharanya di dalam kasih karunia. Dua macam sikap orang dan dua macam respon Yesus tentang orang yang ingin mengikuti Dia muncul dalam peristiwa pertama. Kepada orang yang ingin mengikuti Dia, Yesus dengan tegas memintanya memperhitungkan konsekuensi menderita bersama Dia. Banyak orang menjadi ragu, bahkan mundur ketika mendengar konsekuensi mengikut Yesus. Padahal Yesus adalah Raja di atas segala raja, yang patut ditinggikan dan dimuliakan. He is exalted. Kita nyanyikan pujian ini. The King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted. The King is exalted, and I will praise His name. He is the Lord. Forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name.
Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Sekarang Tuhan sendiri akan memberi tanda kepadamu. Seorang gadis yang mengandung akan melahirkan seorang putra yang dinamakannya Immanuel. Pada waktu ia cukup besar untuk dapat mengambil keputusan sendiri, negeri itu akan makmur, sebab sebelum saat itu tiba, kedua negeri yang diperintah oleh raja-raja yang kau takuti itu akan ditinggalkan kosong. Introitus kita pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Kemungkinan besar motivasi ahli Taurat ini justru mencari pengaruh sosial melalui Yesus. Kepada muridnya sendiri yang perhatiannya terbagi dua oleh urusan keluarga, Yesus menuntut sikap mendahulukannya di atas semua urusan lain. Melalui peristiwa ini, kita disadarkan bahwa mengikut dan percaya kepada Yesus secara mutlak tanpa motivasi yang salah adalah hal yang patut kita berikan kepada Yesus. Ia sungguh patut menerima ketaatan dan kesetiaan yang mutlak itu, sebab Ia adalah Tuhan yang berdaulat. Berserah kepada Yesus, mari kita nyanyikan pujian ini. I will ever
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama sebelum kita makin dalam memasuki ibadah kita pada pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati, kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mengaku segala pelanggaran kita dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah ya Tuhan. Kami telah berlaku fasik dan memberontak, oleh karena kami lebih mengasihi diri daripada mengasihi Tuhan. Itu nyata ketika dalam ketidaknyamanan, ketidaksenangan, bahkan ketidaksukaan hati, kami memilih untuk tidak setia terhadap perjanjian. Bahkan kami enggan beribadah maupun mendengarkan suara Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jika di masa pandemi ini kami telah gagal menjadikan keluarga sebagai barak latihan hidup dalam iman. Sebaliknya kami lebih sering menjadikan keluarga sebagai medan peperangan yang saling menghancurkan, sehingga kesalehan dan kerohanian kami ibarat sebuah slogan yang indah, bagaikan hiasan dalam pikiran dan perkataan, namun tidak pernah nyata dalam perbuatan. Patutlah kami malu seperti hari ini ya Tuhan, sebab kami tidak menjadi orang Kristen yang sejati. Ya Tuhan, padamu ada pengampunan dan kasih sayang, sesuai dengan belas kasihan-Mu. Biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu daripada kami. Ampunilah kami dan sucikanlah kami dari segala kecemaran ya Tuhan, dan kuduslah kami dengan darah-Mu supaya kami dapat menyatakan iman dalam perbuatan, dan pertama-tama itu kami mulai di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, dengarkanlah kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengaku segala dosa kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Di dalam damai dengan semua orang, biarlah setiap kita dituntun kembali oleh firman Allah, seperti di dalam Matius 8 ayat 26 yang berbunyi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menggali angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Renungkanlah dan lakukanlah di sepanjang hidup saudara. Bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman dan abad, mari kita ikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Yang kita ikrarkan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Kepada orang-orang yang ingin mengikuti Dia, Yesus dengan sabar dan kasih menegur mereka dan membentuk komitmen mereka. Ia ingin agar para pengikutnya bermotivasi benar, berkomitmen kuat, dan mempercayai Dia dengan sungguh dalam mengikuti Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ku berbahagia, mari kita nyanyikan pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada saat pagi hari ini? Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi setiap kita, terlebih dahulu kita memohon pertolongan yang daripada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami akan mendengarkan suara Tuhan itu berbicara bagi setiap kami. Tolonglah setiap kami Bapa masing-masing yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah secara online. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan. Tetapi biarlah kami tetap sungguh-sungguh memperhatikan dan mendengarkan suara Tuhan itu menyapa setiap kami. Oleh karena kami menghormati Allah yang telah menyatakan di dalam kebenaran firman-Mu. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan di dalam keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan untuk memahami suara Allah yang tidak terbatas itu. Kiranya wibawa yang dari sorga yang menyertainya, nama Tuhan sendiri yang disenangkan, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan firman-Mu yang diberitakan. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap mari kita tetap membuka Alkitab kita sekalipun pada saat pagi hari ini secara online dari Matius pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Tema kita pada pagi hari ini adalah ikutlah aku. Saudara, mari kita perhatikan video berikut. Curse thou not, that we perish! Peace. Be still. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, andai kata Bapak Ibu dan Saudara merupakan salah satu dari murid yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan di dalam perahu yang sedang mengalami ombak yang sangat besar, yang sedang mengalami angin ribut yang sangat luar biasa. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Andai kata Saudara ya, andai kata kita adalah salah satu dari murid yang pada waktu itu ada di tengah-tengah kapal. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Aduh, jangankan mikirin di tengah-tengah kapal, usaha aja sekarang ribut, keluarga saja ribut, pekerjaan saja ribut, bahkan pandemi aja sudah bikin ribut. Tidak masalah Saudara, kan namanya juga andai kata. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, sebenarnya apa sih maksud Tuhan? Apa sih rencana Tuhan terhadap para murid-muridnya?
sehingga mereka harus berada di dalam sebuah kapal, sebuah perahu yang pada akhirnya menghadapi ombak yang sangat besar. Apa sih maksud Tuhan? Baik kepada murid-muridnya saat itu maupun kepada kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk memahaminya, maka kita harus kembali kepada ayat yang pertama, di mana firman Tuhan di sana dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Saudara, Yesus baru memulai pelayanannya. Dan ketika Yesus baru memulai pelayanannya itu, saudara, ternyata banyak orang itu berbondong-bondong mengikuti Dia. Jumlahnya nggak main-main loh, saudara, paling nggak ribuan yang ikut Yesus. Padahal Dia baru mulai pelayanan, saudara. Ini sangat amazing sekali. Dan saya yakin, saudara, para murid pun tentunya senang sekali. Karena melihat bagaimana gurunya yang mereka kenal, yang mereka ingin pelajari, ternyata diikuti oleh banyak orang. Kan umumnya orang itu lebih suka diikuti, saudara, daripada dibenci, apalagi dijauhi. Namun pertanyaannya, saudara, dari sekian banyak puluhan ribu orang yang pada waktu itu mengikut Yesus, benarkah mereka ikut Yesus? Atau sekedar hanya ikut-ikutan? Benarkah mereka adalah pengikut Yesus atau sekedar penggemarnya Yesus? Ambil contoh, saudara, kota Banyuwangi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah penduduk Banyuwangi itu menembus 1,7 juta jiwa. Dan dari 1,7 juta jiwa ini, saudara, 1,6-nya adalah Muslim. Dan orang Kristen sekitar 1,6%, atau kurang lebih sekitar 27.000 orang. Dibilang sedikit, tidak juga. Dibilang banyak, juga tidak, saudara. Tapi pertanyaannya, saudara, dari 27.000 orang ini di kota Banyuwangi, termasuk saya dan saudara yang mengaku sebagai orang Kristen, yang mengaku sebagai pengikut Kristus, benarkah kita ini adalah pengikutnya? Ataukah kita hanya sekedar ikut-ikutan? Bahkan lebih celaka, saudara, kita ini hanya sekedar penggemarnya Yesus, hanya sekedar pengekornya Yesus. Padahal Yesus sendiri katakan dengan jelas di dalam Matius 8 ayat 22, ikutlah aku, saudara. Ini panggilan Tuhan. Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi pengikutnya, bukan menjadi penggemarnya, bukan menjadi pengekornya, apalagi hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi ikutlah aku, kata Tuhan. Nah, maka pertanyaannya, saudara, apanya yang kita ikuti? Ada orang yang berkata, oh yang kita ikuti itu model rambutnya. Wah, rambutnya yang panjang, gondrong. Saya beberapa waktu lalu juga, saudara, ya, gondrong dan gimbal, begitu kan. Apakah itu, saudara, yang kita ikuti dari Yesus? Ada orang yang berkata, oh yang kita ikuti itu adalah bajunya, jubahnya, kemana-mana Yesus pakai jubah, kemudian berjalan kaki, itu yang kita ikuti. Apakah itu, saudara? Ternyata tidak. Karena kata ikut itu di dalam bahasa Yunani itu adalah akoluteo, yang artinya punya cara hidup yang sama dengan Yesus. Jadi, saudara, kalau kita ngaku sebagai pengikut Yesus, maka kita punya cara hidup yang sama dengan Yesus. Cara hidupnya yang kita ikuti. Cara hidupnya yang menjadi patron dan model yang sempurna bagi saya dan saudara yang mengaku sebagai pengikutnya. Itu artinya pengikut, saudara. Jadi kalau Yesus ke kanan, kita ke kanan. Kalau Yesus ke kiri, kita ke kiri. Kalau Yesus ke depan, kita ke depan. Kalau Yesus ke belakang, kita ke belakang. Itu pengikut, saudara. Bukan kalau Yesus ke kanan, kita ke kiri. Kalau Yesus ke depan, kita ke belakang. Kalau Yesus ke belakang, kita ke depan. Tugruan jadinya. Pengikut itu bukan seperti itu. Punya cara hidup yang sama dengan Yesus. Kalau Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka kita pun juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau Yesus tidak membalas caci maki dengan caci maki, maka kita pun juga tidak membalas caci maki dengan caci maki. Kalau Yesus tunduk dan taat kepada pemerintah, maka kita pun juga tunduk dan taat kepada pemerintah. Kalau Yesus punya belas kasihan terhadap mereka yang terpinggirkan, terhadap mereka yang terabaikan, maka saya dan saudara pun juga punya hati yang sama terhadap saudara-saudara kita yang terabaikan. Itu namanya ikut Yesus. Bukan hanya sekedar jadi penggemar, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, apalagi pengekornya Yesus. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, suatu kali ada orang yang bertanya kepada saya, saudara. Orang ini bertanya kepada saya demikian, itu Kristen tak? Gitu, saudara. Lalu saya katakan apa? Iya. Kenapa kalau memang orang itu Kristen? Lalu kemudian dia berkata, saudara, tapi Kristen kok kayak gitu ya? Maksudnya kayak gitu gimana?
Masa ampun, saya pernah kerja di tempat dia. Air minum aja tidak pernah dikasih. Saudara. Dan kalau sudah marah, semua kata-kata yang ada di kebun binatang itu keluar semua. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mulai dari yang terkenal sampai tidak terkenal, semuanya keluar. Masa orang Kristen kayak gitu? Loh, saudara yang dikasih Tuhan, kita ngaku sebagai pengikut. Tapi ternyata hidup kita tidak sama dengan Yesus yang kita ikuti, saudara. Dan persoalan ini adalah persoalan kebanyakan daripada orang Kristen. Mengaku sebagai pengikutnya Yesus, mengaku sebagai pengikutnya Kristus, tapi tidak punya cara hidup yang sama dengan Kristus. Sehingga akibatnya, saudara, bukan nama Yesus dipermuliakan, tapi yang terjadi adalah nama Yesus dipermalukan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata tidak semua orang siap untuk punya cara hidup yang sama dengan Yesus. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan banyak, kalau hanya sekedar mengekor banyak, kalau hanya sekedar menggemari Yesus banyak, tetapi tidak semua orang siap untuk menjadi pengikutnya Yesus. Orang yang punya cara hidup yang sama dengan Yesus. Dan ternyata persoalan itu bukan hanya terjadi hari ini, saudara. Pada zaman Matius sudah terjadi. Sehingga Matius katakan, saudara, awalnya banyak orang yang berbondong-bondong ikut Yesus, saudara. Wah, begitu senang sekali, saudara ya. Yesus diikuti oleh ribuan orang. Namun pada akhirnya, saudara, hanya tersisa 2 orang. Di luar daripada kelompok para murid. Hanya tersisa 2 orang, saudara, yang masih tetap mengikut Yesus. Padahal awalnya berbondong-bondong, saudara. Berbondong-bondong ribuan, mereka begitu semangat ikut Yesus. Tapi pada akhirnya hanya tersisa 2 orang. 2 orang ini siapa, saudara? 2 orang ini yang pertama adalah seorang ahli Taurat. Saudara, ahli Taurat ini datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Wow, saudara, ini bukan pengakuan yang biasa. Ini pengakuan yang spektakuler, saudara. Kenapa? Karena pengakuan ini dinyatakan oleh seorang ahli Taurat, seorang dosen, seorang yang berpendidikan tinggi, katakanlah seorang dokter, saudara. Dan pengakuan ini disampaikan kepada Yesus yang hanya dikenal sebagai anak tukang kayu, bahkan tidak pernah sekolah. Kalaupun sekolah hanya sekitar umur 12 tahun, saudara. Setelah itu tidak diketahui. Bukan berarti online, saudara, ya, karena tidak diketahui, tidak juga. Tapi saudara, namanya ahli Taurat, dia jelas dikenal sebagai orang yang ahli di dalam firman Tuhan. Tapi perhatikan, saudara, orang ini datang kepada Yesus dan berkata, "Guru." Dia sendiri adalah seorang guru besar, tapi dengan kerendahan hati, dia memanggil Yesus itu sebagai apa? Guru. Aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ini satu pengakuan yang luar biasa, saudara. Betapa dia rendah hati, betapa dia mau sungguh-sungguh mengikut Yesus. Tetapi saudara, ternyata Yesus tahu apa isi hatinya. Sehingga Yesus berkata kepada ahli Taurat ini, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, serigala yang liar saja, serigala yang dapat dikatakan lebih banyak merugikan manusia daripada berguna untuk manusia, punya liang, punya tempat untuk berteduh, punya tempat untuk bersembunyi, punya tempat untuk istirahat. Burung di udara ini burung liar, saudara, ya, bukan lovebird, cucak rowo, bukan. Ini burung yang liar. Burung yang liar saja punya sarang, tetapi anak manusia yang adalah Mesias sendiri tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mendengar jawaban ini, saudara, ahli Taurat ini pun pada akhirnya nggak jadi ikut Yesus. Kenapa saudara nggak jadi ikut Yesus? Karena ternyata dia ikut Yesus bukan karena dia benar-benar mau memiliki cara hidup yang sama dengan Yesus. Tidak, saudara. Dia ikut Yesus hanya supaya nyaman. Setelah menyaksikan Yesus melakukan banyak mukjizat dan diikuti banyak orang, dia pada akhirnya menawarkan diri untuk ikut Yesus supaya hidupnya nyaman, supaya paling tidak nanti dia pun juga menjadi terkenal, bahkan diikuti oleh banyak orang. Saudara perhatikan, tujuannya bukan benar-benar untuk ikut Yesus,
tapi hanya untuk memperoleh kenyamanan, hanya untuk memperoleh kedudukan, dan hanya untuk supaya dia pun juga ikut terkenal. Karena itu ketika Yesus jawab, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Sangat miskin dan sederhana. Akhirnya dia pun batal untuk ikut Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membuat saya dan saudara ikut Yesus? Saya teringat saudara, suatu kali saya pernah bertanya kepada seorang ibu. Saya tanya saudara, kenapa AI ikut Yesus? Lalu dia berkata saudara, ya wis, pokoknya Yesus. Loh iya, benar AI. Tapi apa yang menjadi alasan? Kenapa AI pada akhirnya memutuskan untuk ikut Yesus? Kenapa tidak ikut yang lain? Ya wis, pokoknya ikut Yesus. Pokoknya di hatinya AI ini hanya ada Yesus. Kalau tidak percaya, silahkan dibelah dan dilihat nanti. Nah kan, dalamnya hanya ada Yesus kan tidak ada yang lain. Walaupun tidak mungkin saudara ya, kalau dibelah kan pastinya ada jantung, ada hati, ada ginjal, ada usus dan sebagainya. Saudara, kalau dibuka hanya ada Yesus, nggak pernah ada yang lain. Saudara, kalau kita lihat seperti itu, nampaknya benar-benar adalah seorang pengikut. Namun ternyata saudara, beberapa bulan setelah pengakuannya itu, pada akhirnya dia pun meninggalkan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia kecewa. Karena dia merasa kecewa dengan Tuhan. Dan akhirnya terbukti bahwa dia ikut Tuhan bukan karena dia benar-benar mau menjadi pengikut, tapi hanya supaya dapat kenyamanan. Saudara yang dikasih Tuhan, apa sih yang membuat saya dan saudara pada akhirnya mengikut Yesus? Saudaraku, yang kedua saudara, ada seorang pemuda. Pemuda ini dapat dikatakan sudah ngikut Yesus. Lalu kemudian saudara, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku. Saudara, ini orang yang kedua. Saudara, kelihatan sekali bahwa pemuda ini sangat menghormati orang tuanya. Sehingga ketika dia mau mengikut Yesus lebih jauh, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, izinkan aku untuk menguburkan ayahku. Saudara, sangat menghormati sekali. Dan ternyata Tuhan menjawab kepada dia, saudara, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Wah, kok kontradiksi? Bukankah Yesus mengajari kita untuk menghormati orang tua? Tapi kenapa ketika ada salah satu dari pengikutnya yang berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku, Yesus justru berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa artinya? Apakah berarti Yesus ini ngajari supaya kita tidak menghormati orang tua? Tidak, saudara. Kenapa tidak, saudara? Karena ketika pemuda ini berkata, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu untuk menguburkan ayahku. Pada waktu itu ayahnya belum meninggal kok, saudara. Ayahnya masih hidup. Loh, kalau demikian apa tujuannya dia ngomong ini, saudara? Dia mau menjadikan penguburan ayahnya sebagai alasan untuk menolak mengikut Yesus, saudara. Karena itulah Yesus katakan apa? Wis, biarkan orang mati menguburkan orang mati, tetapi kamu ikutlah aku. Saudara, mari kita perhatikan. Ada banyak alasan yang dipakai seseorang untuk mengikut Yesus. Ayo ngikut Yesus. Waduh, saya masih sibuk. Pekerjaannya masih rame. Nanti kalau sudah sepi saya baru ngikut Yesus. Ayo ngikut Yesus. Waduh, ini sekarang ini loh lagi rame-ramenya ini. Nanti aja lah kalau sudah longgar saya baru ngikut Yesus. Ayo ngikut Yesus. Wah, hidupku masih lagi penuh persoalan. Lagi banyak masalah. Nanti kalau sudah tenang baru saya ngikut Yesus. Ayo ikut Yesus, sekarang masih pandemi. Nanti kalau vaksinasi sudah ditemukan baru saya akan ikut Yesus. Saudara, banyak sekali alasan ketika seseorang mau mengikut Yesus. Yang intinya adalah dia menolak untuk punya cara hidup yang sama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, ternyata nggak gampang ya untuk menjadi pengikutnya Yesus. Buktinya dari sekian ribuan orang pada akhirnya rontok semua. Dan tersisa 2 orang, ahli Taurat dan orang muda ini. Dan keduanya pun pada akhirnya rontok, saudara. Yang satu kaget ketika ternyata ikut Yesus tidak enak. Yang satunya, saudara, mencari alasan, mencari dalil supaya bisa menolak untuk mengikut Yesus. Karena itu, saudara, mau melalui peristiwa angin ribut ini diredakan. Yesus hendak mengajar sesuatu tentang para murid-muridnya. Tentang apa artinya mengikut dia. Baik bagi para murid pada waktu itu maupun bagi saya dan saudara.
Apa yang Yesus ajarkan kepada kita melalui peristiwa angin ribut ini diredakan, saudara? Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, dari sekian ribuan orang yang dikatakan berbondong-bondong mengikuti Yesus, pada akhirnya hanya tersisa 2. Dan dari 2 ini, saudara, pada akhirnya di luar kelompok para murid, saudara ya, hanya tersisa 12 yang adalah murid Yesus. Dari 12 murid ini pun, saudara, Yesus berkata kepada mereka, ayo kita pergi ke seberang. Saudara, ayo kita pergi ke seberang. Ke seberang ini kemana? Ke daerah Gadara. Saudaraku, yang diseberangi ini adalah Danau Galilea, saudara. Saudara, apakah Yesus bisa sebenarnya tidak melewati danau ini? Bisa, saudara. Karena bisa ditempuh lewat jalan darat kok. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus memilih untuk melalui jalan laut? Saudara, kenapa? Apakah karena para muridnya nelayan? Tidak, saudara. Tapi melalui peristiwa ini, Yesus memang hendak mengajar soal bagaimana mengikut Dia dan apa artinya mengikut Yesus itu. Baik bagi para murid pada waktu itu maupun kepada saya dan saudara pada saat pagi hari ini. Apa yang mau Yesus ajarkan? Saudara yang dikasih Tuhan, jarak dari Danau Galilea, dari Kapernaum sampai ke Gadara atau danau yang diseberangi ini, saudara, itu kurang lebih sekitar 11 km. Ya, 2 kali PP lah, saudara ya. Dari Ketapang ke Gilimanuk, lalu kembali ke Ketapang kalau tidak ada kerjaan. Karena kan Ketapang Gilimanuk kan jaraknya 5 km. Jadi kalau PP kan berarti sudah 10 km. Kurang lebih seperti itu. Saudara, awalnya perjalanannya itu baik-baik. Dan para murid sendiri, sebagai mantan nelayan, saudara, mereka tentunya juga tahu bahwa kondisi pada waktu itu cuacanya cerah, cuacanya baik. Tetapi saudara, ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba datanglah angin yang sangat besar. Datanglah ombak yang sangat besar. Bukan hanya menghantam kapal itu, saudara, bahkan mau menenggelamkan kapal itu. Dan ketika air itu sudah mulai memenuhi perahu yang mereka tumpangi, saudara, mereka pergi kepada Yesus membangunkan Dia yang sedang tidur. Bukan berarti Yesus tukang tidur, saudara ya. Loh kan, turu, yang lain sedang mengalami ombak, tapi Yesus tidur-tiduran. Tidak, saudara. Yesus pun juga adalah manusia yang sejati, yang mengalami kelelahan setelah Dia melayani sepanjang hari. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ketika itu, saudara, Dia bangunkan Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Lalu, saudara, Yesus bangun dan kemudian berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, berarti kita nggak boleh takut, gitu, saudara. Kalau menghadapi ombak yang sangat besar, berarti kita nggak boleh takut. Apakah begitu? Tidak, saudara. Lalu kalau demikian, apa artinya kata Yesus ini? Ketika para muridnya sedang berada dalam ketakutan, lalu membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan, tolong kami, kita binasa. Dan Yesus berkata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Apa artinya, saudara? Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, mereka ini kan sebelumnya nelayan, saudara. Dan Danau Galilea yang pada waktu itu diseberangi oleh Yesus bersama dengan mereka adalah danau tempat mereka biasa menjala ikan, saudara. Tempat mereka biasa menjala ikan. Saudaraku, ini adalah danau air tawar terendah di dunia. Sehingga, saudara, yang namanya angin ribut, yang namanya badai, bahkan namanya tsunami itu biasa terjadi, saudara. Di tengah-tengahnya ini biasa terjadi. Jadi ketika mereka naik perahu lalu kemudian ada badai, itu bukan hal yang tidak biasa, itu biasa, saudara. Karena itu Yesus katakan gini, mengapa kamu takut? Kan kamu sudah biasa ngadepin kayak gini ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya teringat, saudara, ketika beberapa waktu lalu saya bersama dengan keluarga dan pendeta Hartines, kami itu pengen tahu boom itu seperti apa hari ini. Lalu kami cari waktu itu hari Jumat, saudara. Hari Jumat sekitar kurang lebih itu jam 2:30, saudara, kami coba lihat ke boom. Dan ternyata, saudara, pada hari Jumat itu sepi sekali. Tidak rame. Dan itu memang yang kami harapkan, yaitu sepi karena menghindari kerumunan. Lalu, saudara, kami terpikir untuk naik kapal. Lalu kemudian kita naik kapal dan tukang kapalnya berkata, sepanjang hari ini baru kami yang naik. Lalu dia berkata, karena itu kita coba sedikit ke tengah ya. Jadi di boom itu kan ada perahu itu, saudara ya. Lalu kami diajak ke tengah, saudara. Ketika kita diajak ke tengah, artinya dekat ke laut yang lepas itu, saudara,
ternyata ombaknya itu gede. Dan ketika ombaknya gede itu saudara, saya secara pribadi takut. Saya pegang Arthur sambil berpikir dalam hati, wah siapa nanti yang saya selamatin duluan ya. Lalu bapaknya yang mimpin kami itu berkata, nggak usah takut, nggak akan kok kita tenggelam, kita akan terbalik kapalnya. Tapi saudara, walaupun seperti itu, ketakutan itu ada dalam hati saya. Kenapa saudara ketakutan? Karena saya anak gunung, bukan anak pantai. Saudara, yang terbiasa dengan ombak, yang terbiasa naik perahu. Saya kan asalnya dari gunung, nggak pernah naik pantai. Lebih seringnya kan naik pohon, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, beda dengan para murid Yesus ini, saudara. Mereka ini adalah sebelumnya nelayan. Jadi kalau namanya mereka naik perahu, menghadapi ombak yang besar, di danau yang sama, itu sudah biasa mereka alami. Karena itu Yesus berkata apa? Lu kenapa kamu takut? Nggak wajar, saudara, ketakutan itu. Tetapi pertanyaannya, saudara, kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat para murid ini ketakutan? Walaupun mereka sudah terbiasa naik perahu, sudah terbiasa menjadi nelayan, sudah terbiasa mendapatkan ombak yang besar atau badai, sudah terbiasa. Mengapa mereka masih mengalami ketakutan? Yang pertama, saudara, karena perahu yang mereka tumpangi itu adalah perahu untuk nangkap ikan. Biasanya, saudara, pada masa itu perahu nangkap ikan itu hanya dinaiki 2 orang. Dinaiki 2 orang bersama dengan jala, saudara. Tapi pada waktu itu, saudara, perahu ini dinaiki berapa orang? 13 orang. 12 murid Yesus bersama dengan Yesus sendiri. 13, saudara. Karena itu, saudara, setelah mereka berpikir, mereka kalkulasi, waduh, perahunya kecil begini, yang naik 13 ini. Ah, sudahlah, kita pasti tidak akan selamat. Kita pasti akan tenggelam. Kita pasti akan tidak bisa melepaskan diri dari ombak yang ganas ini. Nah, ini saudara yang pertama yang menjadi ketakutan mereka. Yang kedua, saudara, yang menjadi ketakutan mereka adalah sekalipun sebagai mantan anggota KKP, saudara ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi bukan yang barusan tertangkap, tidak, saudara ya. Mereka kan mantan anggotanya ini. Tentunya mereka sangat paham betul bagaimana menghadapi ombak, bagaimana menghadapi angin yang besar. Termasuk juga, saudara, ketika mereka pada waktu itu menghadapi ombak yang besar itu, tidak serta-merta mereka membangunkan Yesus. Tentunya mereka berjuang dengan caranya sendiri, bagaimana supaya dapat melawan ombak itu. Bagaimana supaya dapat mengendalikan perahunya yang sedang diterjang oleh ombak dan angin ribut yang sangat luar biasa. Tapi nyatanya, saudara, mereka gagal. Mereka tidak pernah berhasil, bahkan pengalaman mereka pun tidak membuat mereka dapat mengendalikan perahu yang mereka tumpangi. Karena itu mereka mengalami ketakutan. Dan pada akhirnya baru mencari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah gambaran ini sama persis kayak gambaran kita, saudara ya? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, seringkali, saudara, ketika kita menghadapi persoalan, kita mencoba melihat dengan cara kita, wah sudahlah, gak mungkin bisa ini, gak mungkin berhasil ini, gak mungkin dapat apa yang kita harapkan ini, gak mungkin ini bisa pulih kembali, gak mungkin. Baru kemudian kita cari Tuhan. Setelah kita kalkulasi dengan logika kita, gak mungkin kita dapat berhasil, baru cari Tuhan. Termasuk, saudara, ketika kita mulai berusaha berjuang menghadapi persoalan, kita pakai cara kita berjuang dengan usaha kita, saudara, kita berjuang, kita berjerih lelah, tapi ternyata gak berhasil. Baru kita mulai cari Tuhan. Sama seperti yang dialami oleh murid-murid itu, saudara. Ketika mereka sudah mentok, sudah gagal, pakai caranya, pakai akalnya, baru cari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mereka mencari Tuhan dan berkata apa? Tuhan, tolong kami binasa. Apakah salah, saudara? Permintaan ini salah? Enggak salah, saudara. Justru benar. Saudara, justru benar. Mereka minta tolong kepada Tuhan, itu enggak salah. Tapi menjadi salah, menjadi keliru, karena mereka berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kita tenggelam, Tuhan. Kita akan mati, Tuhan. Kita akan terkubur bersama-sama dengan perahu ini. Tuhan, tolonglah. Ini yang jadi salah, saudara. Ini yang jadi keliru, saudara. Kenapa? Karena ini membuktikan bahwa ternyata mereka pada saat itu tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus.
Sampai pada detik itu saudara, mereka hanya percaya kepada Yesus sebagai manusia saja, tapi tidak mempercayai Yesus sebagai Allah yang sejati, yaitu Mesias yang dijanjikan seperti dalam perjanjian lama. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, apa buktinya? Kalau mereka pada saat itu ternyata masih belum percaya, mereka pun juga ternyata bukan benar-benar mengikut, tapi masih hanya sekedar ikut-ikutan, saudara. Karena mereka tidak mengenal dan mempercayai siapa Yesus yang sebenarnya. Apa buktinya, saudara? Buktinya, saudara, yang pertama, bukankah sebelumnya mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang kusta? Bagaimana keilahian Yesus itu kelihatan ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dengan menjamah saja, orang yang sakit kusta ini pun pada akhirnya menjadi sembuh. Mereka pun juga menyaksikan, saudara, bagaimana pada waktu itu Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum tanpa menjamah orang itu. Hanya berkata kepada perwira ini, pulanglah, hambamu sudah sembuh. Sudah sembuh, saudara. Bukankah juga mereka menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam? Demamnya kita nggak tahu, saudara ya. Jangan dicurigai, oh demamnya ini karena COVID. Belum tentukan waktu itu, saudara. Saudara, bukankah mereka menyaksikan Yesus hanya memegang tangannya saja, dan kemudian ibu mertua Petrus ini pada akhirnya menjadi sembuh, saudara. Saudara, mereka menyaksikan bagaimana keilahian Tuhan itu nyata ketika Yesus menyembuhkan dan menolong banyak orang. Tetapi ketika mereka berada di dalam kesulitan, ketika mereka berada di dalam persoalan itu, ternyata mereka sendiri tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah. Nah, saudara, ironis, saudara ya, mereka ternyata hanya percaya Yesus sebagai manusia. Walaupun sudah diajar, walaupun sudah ditunjukkan berbagai mukjizat dan pertolongan Tuhan, ternyata sampai detik itu mereka hanya percaya Yesus sebagai manusia. Nah, yang kedua, saudara, ya, di dalam Matius 8 ayat 18, Yesus sendiri loh yang ngajak mereka. Yesus kan berkata, ayo kita ke seberang. Yesus yang ngajak. Kalau Yesus yang ngajak, saudara, sampai enggak kira-kira ke seberang? Pasti sampai. Kecuali saya ngajak, ayo kita ke seberang, belum tentu, saudara. Kan saya enggak paham apa itu berkaitan dengan laut dan sebagainya. Dan saya hanya manusia biasa. Tetapi ini yang ngajak Yesus loh, saudara. Ayo ke seberang. Pasti sampai enggak? Pasti sampai. Yesus tidak berkata, saudara, ayo kita ke seberang ya. Nanti yang separuh kita naik kapal, terus yang setengahnya lagi karena ada angin kenceng, nanti kita renang ya. Enggak, saudara. Tapi Yesus katakan, ayo kita ke seberang. Dan pasti akan sampai di seberang. Sekalipun menghadapi badai, sekalipun menghadapi angin ribut, sekalipun menghadapi ombak yang ganas. Tetapi semuanya itu sengaja tidak Tuhan kasih tahu untuk apa? Supaya murid-muridnya belajar untuk benar-benar percaya kepada Yesus yang adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Tapi buktinya, saudara, mereka tidak percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui peristiwa ini, saudara, sebenarnya apa yang diharapkan Tuhan terhadap murid-muridnya, termasuk saya dan saudara. Tuhan mau supaya kita percaya Yesus itu utuh, bukan hanya sebagai manusia. Kalau sebagai manusia, seperti ahli Taurat tadi, saudara, ketika tahu ikut Yesus tidak enak, pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Kalau kita hanya percaya Yesus sebagai manusia, saudara, maka akan ada banyak alasan ketika kita diajak untuk ikut Yesus. Tetapi ketika kita percaya Yesus itu sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati, maka kita akan terus makin mempercayai Dia. Saudara, melalui peristiwa ini, Yesus mau mengajarkan kepada para muridnya bahwa yang namanya ngikut Yesus berarti benar-benar percaya kepada Yesus yang adalah Allah dan juga Yesus adalah yang manusia sejati. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, angin ribut, badai yang besar, ternyata itu Tuhan pakai untuk mengajar muridnya apa arti mengikut dan apa artinya percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah angin ribut di tengah kita? Oh, enggak ada angin ribut. Terus adanya apa? Keluarga ribut, pekerjaan ribut, kehidupan ribut, sekolah ribut, semua ribut. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat
para murid ini sedang berada di dalam angin ribut atau di dalam menghadapi ombak yang sangat besar. Kira-kira itu dalam fase mana, saudara? Apakah di dalam posisi di atas atau posisi di bawah? Kita pasti melihatnya, mereka di bawah kok. Kenapa? Buktinya mereka tidak percaya. Buktinya Yesus sendiri katakan kurang percaya. Tidak, saudara. Sebenarnya Yesus sedang mengajak mereka untuk makin naik. Dari diikuti banyak orang, kemudian hanya 2 orang, lalu kemudian diajak untuk nyebrang. Tuhan punya rencana yang besar bagi mereka. Melalui persoalan itu, saudara, persoalan angin ribut itu, Tuhan ingin mengajar apa artinya percaya. Percaya Yesus sebagai Allah dan percaya Yesus sebagai manusia yang sejati. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, ini adalah seorang pria yang bernama Nick Fujisik. Saudara, dia dilahirkan tanpa tangan dan tanpa kaki. Ketika dia bertumbuh, saudara, waktu pertama kali dia dilahirkan saja, ibunya sudah menolak dia. Karena melihat kenyataan anaknya tidak punya tangan dan kaki, saudara. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, Dan ketika dia bertumbuh menjadi anak-anak, saudara, dia hidup di dalam bulian. Dia banyak dibully, saudara. Dikatakan tidak normal, tidak akan punya pekerjaan, tidak akan punya keluarga, tidak akan bisa memeluk anaknya, tidak akan bisa menggendong anaknya. Saudara, dia hidup di dalam bulian. Sampai suatu ketika, saudara, dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia menyerah dan memutuskan untuk bunuh diri. Tapi suatu kali, saudara, dia berada dalam satu titik. Dia tahu dan percaya bahwa semuanya itu terjadi, semuanya itu dia alami untuk membuat supaya dia makin percaya kepada Allah. Sekalipun ketika dia minta tangan, tangannya pun tetap tidak ada. Sekalipun dia minta kaki, tidak ada mujizat dia dikasih kaki, tapi dia percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Sejak saat itu, saudara, dia bangkit. Dia pada akhirnya punya keluarga, saudara. Dia punya 2 perusahaan. Dia juga menjadi seorang pembicara, menjadi seorang motivator yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah persoalan saya dan saudara hari ini? Kalau pada saat ini saudara mengalami persoalan di dalam banyak hal, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, ingat dan percayalah saudara, bisa jadi itu Tuhan pakai supaya saya dan saudara makin terus percaya kepada Allah. Karena itu jangan mundur, jangan menyerah, tapi seperti kata Tuhan dalam Matius 8 ayat 22, ikutlah aku. Mari kita ikut Yesus. Mari kita menaruh kepercayaan kita hanya kepada Dia sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, ada banyak persoalan dalam hidup kami. Bahkan pergumulan-pergumulan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Suami bisa jadi tidak mengetahui, istri tidak mengetahui, anak-anak tidak mengetahui, gereja tidak mengetahui. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang menjadi persoalan dalam hidup kami. Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi seorang pengikut Tuhan, yang menaruh kepercayaan yang utuh, benar-benar percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati, sumber dari pengharapan kami. Karena itu tolonglah kami ya Bapa, supaya kami bukan makin terus turun, supaya kami bukan makin terus mundur, tapi kami makin terus bangkit, kami makin terus semangat, kami makin terus untuk berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan. Karena kami mau belajar sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Di tengah-tengah persoalan itu Bapa, kami percayai bahwa Tuhan punya maksud dan rencana mengajar kami untuk makin percaya. Tolonglah umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan. Lawatlah mereka Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada mereka untuk makin percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa yang di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus pada saat ini dunia sedang sakit.
oleh karena wabah corona yang melanda dunia. Banyak negara yang mengalami resesi ekonomi. Banyak negara yang sedang berjuang, termasuk Indonesia. Tapi kami syukuri Bapa bahwa Indonesia boleh mengalami pertumbuhan ekonomi, sekalipun masih berada di dalam jurang resesi. Tolonglah pemerintahan kami, tolonglah Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Ibu Sri Mulyani. Engkau berikan kekuatan dan hikmat kepada kedua anak bangsa ini di dalam memutuskan, di dalam mempertimbangkan kemajuan ekonomi. Dan tolonglah Tuhan untuk para pejabat pemerintah yang ada di bawahnya, kiranya dapat taat dan tunduk kepada pimpinan. Semata-mata Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, sejahtera, adil, dan makmur. Menyerahkan juga ya Bapa, perjuangan bangsa kami di dalam menghadapi pandemi corona. Beberapa waktu lalu sempat mengalami penurunan, tetapi beberapa waktu ini Tuhan di beberapa tempat mengalami kenaikan kasus yang sangat dahsyat. Baik di Jakarta, baik di Surabaya, bahkan di Banyuwangi sendiri. Tolonglah Bapa pertama-tama untuk pemerintah daerah, supaya dapat berjuang dan bekerja sama untuk melawan, untuk menghadapi pandemi ini, sehingga wabah corona pun dapat segera terselesaikan. Tim dokter, perawat, tenaga kesehatan yang ada di garis depan Tuhan, tolong Kau jagai mereka. Engkau berikan kesehatan bagi mereka, Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Mereka berperang di garda terdepan Tuhan, sehingga sangat mungkin dan mudah mereka tertular dan terinfeksi. Tetapi kiranya Tuhan sendiri akan menolong mereka. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk masyarakat sendiri. Tolonglah Tuhan, berikan hati yang takut dan tunduk kepada pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Menjaga diri, menjaga Banyuwangi, menjaga diri, menjaga negeri, menjaga keluarga, menjaga bangsa. Semata-mata kami tidak hanya berpikir diri kami, tetapi kami juga memikirkan orang lain. Hamba-Mu juga mendoakan ya Tuhan untuk proses daripada pembuatan vaksin yang sudah hampir memasuki tahap akhir dan diperkirakan pada awal bulan Januari nanti dapat didistribusikan kepada pihak-pihak yang paling membutuhkan untuk saat ini. Kiranya Tuhan tolong proses ini Bapa, supaya proses ini dapat dikerjakan dengan baik sehingga negara kami dapat melawan pandemi ini. Terima kasih Bapa, Hamba-Mu juga berdoa untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti. Kiranya Tuhan menolong memberikan keamanan kepada negeri kami. Jauhkan juga Tuhan dari black campaign, kampanye-kampanye hitam yang bukan mempersatukan tetapi merusak persatuan, yang bukan menyampaikan program kerja tetapi lebih banyak menyampaikan kesalahan-kesalahan maupun juga berbagai hal yang bersifat memecah belah. Biarlah kiranya para setiap paslon yang akan terlibat di dalam pesta besar demokrasi ini dapat bertindak dengan baik, dapat bertindak dengan hikmat, mengutamakan kerukunan dan kesatuan, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Berdoa juga untuk GKT Banyuwangi Bapa, kiranya seluruh umat-Mu tetap Tuhan berikan kesetiaan, hati yang penuh percaya di tengah-tengah segala persoalan, supaya kami terus makin menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Umat-Mu yang dalam keadaan lemah tubuh, yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Kau pulihkan, kiranya Tuhan Kau berikan kekuatan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Tidak lupa juga kami menyerahkan untuk persembahan yang kami bawa ke hadapan Tuhan sebagai bentuk hormat dan takut kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima, menguduskannya menjadi bagian bagi pelayan Tuhan di tengah-tengah GKT Banyuwangi ini. Sinode GKT, kiranya juga Tuhan tolong pimpin seluruh jemaat GKT yang sedang memikirkan rencana sidang sinode nanti. Kiranya Tuhan juga tolong sertai masa raya Natal yang ada di depan ini, biar tetap dikerjakan dengan penuh hikmat sebagaimana himbauan PGI untuk daerah-daerah yang masih berbahaya mengadakan Natal secara virtual. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta Jemaat Minggu 22 November 2020. Jadwal kegiatan sepekan dapat dilihat di grup WhatsApp GKT Banyuwangi. Ibadah online setiap hari Minggu pukul 8 WIB di YouTube GKT Banyuwangi.
Persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja BCA 18033339922 atas nama Sinode Gereja Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sedikit tambahan warta. Jadi nanti pada tanggal 6 Desember akan diadakan perjamuan kudus secara online. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftar dan sudah siap, bisa mengambil kembali roti dan anggur perjamuan di gereja pada Lose Yohanes. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan ketika mengambil roti dan anggur perjamuan, dapat menghubungi majelis. Mari kita terus percaya, jangan mundur, jangan menyerah, teruslah maju mengikut Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah, serta hiduplah dalam kekudusan, kesetiaan, dan ketaatan terhadap perjanjian. Bangunlah persekutuan yang saling menguatkan, meneguhkan, dan menyempurnakan. Doksologi berkat oleh Pendeta Harden Leslie dan ditutup dengan pujian. Amin. Akhirnya terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan bagi saudara damai sejahtera dari sorga, melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepada Tuhan dan anaknya Yesus Kristus. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.